Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Sahabat Sahal Am-Dhafari channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua. Mulai mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau, wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang dan menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Sadarilah ini adalah bagian dari nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi yang perlu kita renungkan adalah sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini persis di sekeliling saya ini adalah pegunungan, ya, dengan suasana yang begitu sejuk tentunya. Kemudian kita lihat ada pemandangan hijau, ya, pepohonan. Ini mengingatkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya nih, ya, kita semuanya lewat Al-Qur'anul Karim melalui malaikat Jibril alaihi salam kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Ternyata di ayat ini Allah gambarkan bagaimana lau anzalna hadzal Qur'an. Seandainya Allah memberikan sebuah perumpamaan. Seandainya kami turunkan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Kepada gunung. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka kalian akan melihat gunung ini tunduk. Bahkan gunung ini akan terpecah belah, hancur. Kenapa? Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim sebuah amanah besar. Al-Qur'anul Karim sebuah pedoman hidup untuk kita. Al-Qur'anul Karim sebuah petunjuk yang mesti kita pegang di dalam kehidupan kita. Maka demi Allah, ketika kita dalam menjalani hidup kita tidak pernah jauh dari Al-Quranul Karim, dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat dunia akhirat. Karena gunung pun tunduk terpecah belah. Min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allah sedang memberikan sebuah contoh bagi manusia yang mau berpikir. Sudahkah kita berpikir sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh besar? Rabbul Alamin. Allah ini sang pencipta alam semesta ini. Menarik. Kalau kita lihat bagaimana Allah juga berfirman ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Kita hafal semua bagaimana bunyinya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di dalam ayat kursi ini Allah gambarkan Allahu la ilaha. Allah sedang sampaikan ada sebuah nilai-nilai tauhid yang ditekankan kepada kita semua hambanya. Allah la ilaha illa. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak senantiasa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk senantiasa mengesahkan, menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Karena ini ada sebuah pesan. Kalau kita ingin tanamkan nilai tauhid,
maka tentunya kita harus menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Lagi-lagi kita diajak selain berfikir, kita diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas menjadi sebuah pertanyaan sederhana. Apa ciri-ciri kita sebagai orang beriman kepada Allah? Di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, idza dzukirallah, tatkala diingatkan nama Allah, diperingatkan nama Allah, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, disebutkan nama Allah, dipanggil dengan seruan Allah, kita akan merasa gemetar di hati kita yang kuat. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan ayat-ayat Quran, ayat firman Allah, zadathum imana, lagi-lagi semakin bertambah imannya. Kita diajak selain berfikir, kita diajak selain kita beriman kepada Allah, melihat dengan firman-firman Allah, yakni kita menjadikan firman Allah ini sebagai pedoman hidup kita. Ternyata ini menjadi sebuah ciri kita ini beriman kepada Allah atau tidak. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah adalah yang kepada Allah mereka bertawakal. Bahkan menyandarkan kehidupannya hanya kepada Allah. Kita tahu bagaimana tawakal menurut Ibnu Katsir rahimahullah. Sebuah penyandaran yang diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata para ulama, ya, kalau kita mau tahu seorang yang benar beriman, misalkan kita lihat saat ini, kita lihat banyak manusia yang sudah menyiapkan tabungan kehidupannya. Dia sudah siapkan bagaimana ke depannya untuk anaknya di masa datang. Mereka siapkan untuk keluarganya di masa depan. Mereka merasa aman dengan tabungan yang disiapkannya. Mereka merasa aman dengan rumah yang dimilikinya. Mereka merasa nyaman dengan kendaraan yang saat ini diperolehnya. Merasa nyaman. Ketika kenyamanan ini disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi masih dalam kondisi yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sebuah ketawakalan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sandaran yang dia sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak apa-apa, tenang. Ada tabungan. Oh, enggak apa-apa, tenang. Terusnya sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita yang masih merasa takut dengan apa yang sudah Allah janjikan. Allah sudah janjikan rizki, tapi kita takut dengan rizki yang sudah Allah janjikan ini. Mestinya kita khawatir dengan apa yang kita belum tahu. Kita ini akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita ini akan ditempatkan di dalam surganya Allah atau di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalimat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Tidak ada ilah yang patut disembah, al-hayyu, Allah ini maha hidup. Ingat bagaimana sebuah pesan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika didapati Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, banyak sahabat Nabi ridwanallahu alaihim ajma'in, banyak sahabat Nabi, bahkan Utsman ibn Affan diceritakan di dalam sebuah kisah, nggak sanggup mengangkat kepalanya karena sedih yang begitu dalam mendengar kabar seorang yang dicintainya Rasulullah SAW meninggal dunia. Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengangkat pedangnya sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Sekelas Umar masih belum terima ketika didapati sebuah kabar Muhammad Rasulullah SAW meninggal dunia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyusul ke dalam rumahnya Rasulullah SAW. Ternyata benar bahwasanya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an keluar dari rumah Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat Nabi yang mulia sambil mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut.
barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah ini maha hidup dan Allah nggak pernah mati. Ini sebuah pesan di dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah ini maha hidup dan al-qayyum, Allah yang maha mengurusi hidup kita semuanya. Jadi kita sudah ditanamkan kembali nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tanamkan nilai iman dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadikan sebuah manusia yang berpikir atas banyak keagungan yang kita lihat saat ini, seperti pegunungan-pegunungan yang kita lihat, seperti bagaimana lautan yang begitu luas yang kita bisa lihat, seperti bagaimana langit yang kita lihat di atas. Ini punya lapisan 7 lapis. Bahkan di atas lapisan langit ke-7 ada lautan yang sejauh mata memandang. Ini bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa di atas segala-galanya. Lantas yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apa yang menyebabkan sampai detik ini kita belum beriman kepada Allah? Apa yang menyebabkan kita sampai detik ini belum yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kita masih belum berpikir begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua? Dalam kesempatan ini menjadi pelajaran buat kita, mari kita renungkan atas apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Mari sama-sama kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan mari kita nikmati dengan al-qanaah, dengan semua segenap rasa ikhlas dan ridho atas semua yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Maka demi Allah, hidup kita akan menjadi hidup yang sangat tenang. Karena kita sudah tahu Allah sudah janjikan ini kepada kita semua. Bagi kita yang beriman, yakin akan janji-janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah dusta dengan janji-janjinya. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.